Halo, Assalamualaikum. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan spesial program Puncak Ibadah Haji 2023 bersama saya Heranov Al-Bashir. Pemirsa, ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu. Menjadi rukun Islam yang terakhir karena ibadah haji membutuhkan pengorbanan yang besar mulai dari harta, fisik yang sehat hingga mental yang kuat. Salah satu kewajiban umat muslim yang ada dalam rukun Islam adalah ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. Ibadah ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan dilakukan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW beberapa abad sebelum kota Mekah sebagai pusat Islam. Para nabi sebelumnya sudah melaksanakan haji di tanah suci ini. Dari situs resmi Kementerian Agama, hikmah disyariatkannya ibadah termasuk haji tak lepas dari dua hal, yaitu sebagai penghambaan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah. Pertama, ibadah haji adalah manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kerendahan diri, seperti yang terlihat ketika ihram. Saat ihram, seseorang dituntut berpenampilan sangat sederhana dan menunjukkan perasaan butuh pertolongan dalam rahmat Tuhannya. Kedua, ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dengan ibadah haji, seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu fisik dan hartanya di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Dalil diwajibkannya haji dalam Al-Quran terdapat di surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hikmah disyariatkannya ibadah haji diantaranya tampaknya persatuan kaum muslimin. Islam mensyariatkan ibadah haji agar umat Islam dari seantero negeri bersatu dan berkumpul di satu tempat yang sama, mengesampingkan semua perbedaan yang ada, mulai dari suku, budaya, negeri, mazhab, dan lainnya. Mereka semua berkumpul di atas satu nama, yaitu Islam di rumah Allah atau Baitullah di Mekah. Pemirsa, sudah bersama kami di studio. Kali ini ada Profesor Ahmad Satori Ismail, Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, ini kan kalau kita bandingkan sekarang di Mekah, Arab Saudi pukul 8.30 pagi. Apa saja rangkaian ibadah yang dilakukan di Arafah saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya seorang yang sudah niat dari pondokannya, dari rumah untuk beribadah haji, maka keluar dari pondokannya sudah dengan menggunakan ihram, sudah bertalbiyah. Ya, niat ihram kemudian menuju, kalau tanggal 8 Dzulhijjahnya menuju Mina, kemudian pada malam tanggal 9 menuju Arafah. Nah, di Arafah mereka selalu memperbanyak zikir. Nah, menjelang zuhur itu sudah bersiap-siap karena akan harus sholat zuhur, kemudian dengan asar, dan kemudian setelah itu ada khutbah Arafah di tenda masing-masing, kemudian kemudian mereka berdoa sampai disunahkannya adalah sampai menjelang maghrib. Artinya setelah subuh ada khutbah yang sunnah? Belum. Setelah sholat zuhur. Baik. Setelah sholat zuhur di sana, ya kemudian ada khutbah, kemudian berdoa. Itu wajib dilakukan oleh para jemaah? Sebenarnya khutbahnya tidak wajib. Berdoanya ini adalah tujuan daripada wukuf di Arafah adalah memperkokoh doa. Karena doa yang paling utama sepanjang tahun itu adalah doa di Arafah. Doa Arafah itu. Banyak sekali doa yang akan dipanjatkan. Ya, nah itu biasanya mereka memperbanyak zikir, ya kemudian berdoa. Mereka asalnya bersama-sama. Kalau untuk orang Indonesia rata-rata mereka dibimbing oleh pembimbingnya untuk membaca seperti yang disiapkan oleh buku panduan dari Kementerian Agama. Kemudian membaca itu sampai ke
ada yang 100 kali, sampai setelah itu baru mereka berdoa masing-masing. Ini kan kita juga sembari putarkan suasana terkini ya di Reuters, suasana terbaru dari wukuf. Iya. Kenapa wukuf ini disebut sebagai puncak ibadah haji, Prof? Ya karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa al-hajju arafah. Haji itu puncaknya adalah arafah. Orang tidak bisa mabrur hajinya dan tidak sah hajinya kalau tidak berada di Arafah. Keberadaannya di Arafah, wukuf di Arafah itu sebagai salah satu rukun yang inti. Dan karena disitulah mereka berdoa, mereka berzikir, mereka mengenali dirinya sebagai manusia yang menjadi hamba Allah. Kemudian dia mengenali mungkin dosa-dosanya yang pernah dilakukannya, dan di situ ditumpahkan semuanya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi bahwa doa yang paling afdol sepanjang tahun itu doa Arafah. Ini kan selama wukuf kalau kita lihat di visual juga begitu banyak ya jemaah yang berada di sana, tidak memandang perbedaan suku, agama, negara, dan juga budaya hingga mazhab. Bagaimana perjuangan jemaah di sana menghadapi situasi seperti ini? Apa tantangannya? Ya, sebenarnya justru ketika mereka bersama saling berjumpa dengan orang-orang dari negara lain, dari suku lain, ini menambah keakraban untuk ukhuwah, dan di situ ada berlomba di dalam beribadah, berlomba di dalam berdoa, berlomba di dalam berzikir. Artinya mereka itu ingin mencapai apa yang terbaik. Jadi hikmahnya Arafah ini adalah untuk membuktikan bahwa kita ini satu umat manusia yang seluruhnya nanti akan kembali kepada Allah. Maka pakaian bagi seorang muslim ketika dia berihram hanya 2 lembar untuk laki-laki, ya, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian tidak pakai wangi-wangian. Yang penting mereka ini diharapkan dengan ihram, dengan berada di wukuf di Arafah itu, diharapkan mereka menjadi orang-orang yang mengenali dirinya, kemudian mengenali dosanya, kemudian cepat beribadah, bertobat dan beristighfar kepada Allah, sehingga haji yang dilakukan itu betul-betul membersihkan dirinya dan juga menjadi berkat umat. Kalau orang yang memiliki pemahaman seperti itu waktu ibadah haji, maka menjadi orang yang selalu prihatin. Dia akan mendoakan bukan doa dirinya saja, bukan mendoakan saudaranya saja, tapi mendoakan bagaimana negerinya, bagaimana supaya umat ini bersatu, negerinya bisa aman, damai. Itu bagi seorang yang berhaji demikian, itu adalah orang yang memiliki wawasan di dalam beribadah. Ya. Karena ibadah ini adalah untuk, ya, pengaruhnya adalah untuk umat. Gitu. Baik. Ini kan tadi Prof katakan setelah zuhur mereka akan mendengar khutbah, ya, berzikir, berdoa, dan akan selesai nanti hingga matahari terbenam. Iya. Artinya rangkaiannya cukup panjang ya Prof, ya, dari habis zuhur sampai dengan matahari terbenam. Apa saja rangkaian ibadah lainnya yang akan dikerjakan selain doa, kemudian mendengarkan khutbah tadi dan juga berzikir? Zuhur, setelah sholat zuhur, ya jamak qashar, kemudian dengan asar, kemudian baru doa. Oke. Ya, kemudian khutbah dulu, khutbah Arafah. Setelah khutbah Arafah yang tentunya mengajak untuk kembali kepada Allah, untuk mengingatkan ketakwaan, untuk menguatkan akidah. Kemudian setelah itu berdoa bersama. Nah, ketika berdoa bersama ada panduannya dari Kementerian Agama, bukunya itu. Baik. Nah, kemudian setelah itu baru berdoa masing-masing. Itu bebas. Baik. Dan banyak yang sudah menyiapkan doa-doa, mencatat apa saja kebutuhan dunianya, kebutuhan akhiratnya. Kalau yang belum nikah minta agar segera mendapatkan pasangannya. Dengan jodoh ya. Begitu. Baik Prof, nanti kita akan ulas lebih dalam juga macam-macam haji. Ini kan juga terbagi ya Prof ya, tapi usai jeda. Spesial program Puncak Ibadah Haji 2023 segera kembali, tetap bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial program Puncak Ibadah Haji 2023. Masih bersama kami di studio ada Profesor Ahmad Satori Ismail, selaku Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Prof, kita lanjutkan dialog ini. Kita akan beri pemahaman ke publik, pemirsa di rumah, soal macam-macam haji. Pemirsa, setidaknya ada 3 macam haji ya, Prof, yang kita kenal. Yang pertama ada haji ifrat, yakni proses ifrat ini adalah proses haji di mana pelaksanaannya ya, dari yang terpisah antara ibadah haji ya Prof dengan ibadah umroh. Kemudian dalam menjalankan ibadah haji ifrat ini, jemaah haji diharuskan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu sebelum kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Begitu ya Prof? Boleh, ya, betul ya? Boleh. Kemudian kita lihat untuk grafis yang kedua soal macam-macam haji ini, pemirsa, ada haji diantaranya melaksanakan ibadah haji saja tanpa melakukan umroh. Begitu ya Prof? Kemudian ada juga melakukan ibadah haji terlebih dahulu, lalu melaksanakan umroh setelah selesai berhaji. Ini kita lihat ya grafisnya. Dan umroh dilakukan pada bulan haji, kemudian kembali ke rumah, baru pergi lagi berhaji pada bulan haji tahun yang sama. Kita lihat grafis berikutnya. Di grafis yang ketiga adalah haji qiran ya Prof. Ada haji qiran, di mana haji qiran ini memiliki makna berteman atau bersamaan. Kemudian jemaah haji yang melakukan haji qiran akan melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan, gitu ya Prof. Kemudian ibadah ini akan dilakukan dengan sekali niat sekaligus untuk haji dan umroh. Namun jemaah diharuskan membayar dam atau denda, begitu ya Prof. Iya. Kemudian kita ke haji qiran. Tamattu. Tadi qiran Sebelum sudah. ke tamattu kita ke qiran dulu. Tapi ada penjelasan berikutnya dari qiran. Kita jelaskan ke pemirsa di rumah, Prof. Untuk qiran ini dilakukan pada bulan-bulan haji, kemudian tawaf, sa'i, dan tahalul. Kemudian ketentuan membayar puasa, 3 hari puasa di Mekah dan 7 hari di tanah air. Yang terakhir jemaah juga disunahkan melakukan tawaf kudum ketika tiba di Mekah. Baru tadi kita masuk ke tamattu, begitu ya Prof ya? Kita masuk ke tamattu. Dari pelaksanaan haji tamattu ini dimulai dengan melaksanakan ihram umroh. Kemudian disertai dengan niat dari miqat sebelum memasuki kota Mekah. Begitu ya Prof ya? Kemudian haji tamattu wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing, atau juga jemaah bisa mengganti dengan puasa 10 hari. Haji tamattu ini yang merupakan haji yang paling sering dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Begitu ya Prof ya? Paling banyak dilakukan itu haji tamattu. Kita perlu penjelasan dari Prof, kenapa paling banyak melakukan haji tamattu untuk jemaah Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Haji itu asalnya 2 amalan inti. Ada umroh, ada haji. Baik. Nah, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dengan umroh karena Allah. Maka kalau mengerjakannya sama-sama, itu namanya qiran. Qiran. Kalau mengerjakannya ibadah haji dulu baru umroh, atau umroh dulu baru haji, tidak salah, itu namanya ifrad. Tetapi kalau orang yang berusaha, maaf, itu kalau ifrad haji dulu kemudian baru umroh. Nah, kalau tamattu bisa umroh dulu kemudian baru haji. Nah, orang Indonesia yang mereka tinggal di Mekahnya lama, maka yang membuat mereka lebih enak itu adalah pertama ketika datang ya ke Mekah itu sudah sebelum datang ke Mekah dari tempat ya dari Bir Ali, kalau dari dari Madinah itu sudah pakai ihram dan niat ihram untuk umroh. Sampai di Mekah diselesaikan umrohnya, yaitu dengan melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Tawaf artinya selesai, bisa mengganti baju sehingga lebih nyaman, bisa pergi ke pasar, bisa ini itu, bisa dengan pakai baju biasa yang berjahit. Nah, itu dasarnya. Kemudian dia lebih utama karena selain itu ada dam. Nah, denda damnya itu. Dendanya ini seekor kambing. Kalau diinfakkan di sana, ya dia memang harus disembelihnya di tanah haram.
Untuk itu artinya dia ada sedekahnya, Baik. sedekah materi, tapi tenaga ininya. Nah, ini umroh dulu selesai. Baik. Nah, ketika tanggal 8 langsung ke Mina, langsung tanggal 9-nya di Arafah. Nah, di situ kemudian untayan ibadah hajinya dari Arafah bisa ke Musdalifah, dari Musdalifah ini ada yang langsung tawaf ifadah, ada yang langsung ke Mina. Orang Indonesia biasanya dari Musdalifah ke Mina untuk mabit di Mina. Baik. Nah, itu dari Mina itu nanti ada jumroh, ya kubro dulu, jumroh Aqobah. Nah, kemudian istirahat di pondokan, ada di Mina. Nah, kalau ada waktu khusus untuk menyelesaikan hajinya, biasanya orang Indonesia langsung melaksanakan, tetapi itu yang haji plus. Tapi haji biasa selesai di Mina, jumrohnya selesai, baru ke Mekah untuk menyelesaikan hajinya. Baik. Sampai tahallul. Itu. Prof, ini kan kalau kita tahu ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Tentu harus siap selain fisik adalah finansial. Tapi kalau memaknai ibadah haji itu seperti apa sih, Prof? Haji ini namanya hajj. Haji itu adalah menyengaja untuk pergi ke Mekah, ke Tanah Haram, untuk melakukan rukun-rukun haji dan rukun-rukun umroh. Itu maknanya itu menyengaja untuk pergi ke sana. Nah, karena cuma sekali kewajibannya, kalau sudah yang kedua itu sudah sunnah, maka seharusnya orang Islam itu kalau sudah haji pertama udah selesai dan insya Allah mabrur. Haji mabrur itu haji yang semua syarat rukunnya lengkap, dilakukan dengan baik. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran juga dilaksanakan damnya atau dendanya. Nah, kemudian dilakukan, dalam Al-Quran disebutkan tidak ada la rofatha, tidak boleh ngomong jorok selama ibadah haji. Wala fusuqo, tidak boleh melanggar ajaran agama, dan tidak boleh jidal, tidak boleh untuk berantem, berdebat, kusir apa. Kalau diskusi biasa itu boleh. Baik. Tapi biasanya kan debat-debat begitu. Dalam kondisi seperti itu, insya Allah kalau semua larangan dijauhi, maka akan menjadi seorang yang haji mabrur. Selain daripada itu, baik, memang bekalnya harus yang halal. Baik. Gitu. Prof, ini kan tentu banyak tantangan, kemudian kendala menuju ke Tanah Suci. Kondisi finansial sudah cukup, tapi ada saja jalan yang buntu ke arah Tanah Suci. Nanti kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Puncak Haji atau spesial program Puncak Haji Ibadah 2023. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda menyaksikan spesial program Puncak Ibadah Haji 2023. Masih bersama kami di studio ada Profesor Ahmad Satori Ismail, Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Prof, kita lanjutkan. Prof, kita tentu banyak mendengar kisah-kisah menarik di Tanah Suci. Ada yang tertinggal dari rombongan, kemudian ada juga yang mengeluh karena panas di sana ya, sangat panas cuaca di Arab Saudi. Tapi kalau kita meminta dari Prof pandangannya, apa sih hikmah dari haji itu? Jemaah tentu banyak mengenal juga di sana, ada keluarganya, tetangganya, terdekat di situ. Tapi hikmahnya apa? Di antara hikmah haji adalah pertama, untuk mengokohkan akidah itu. Maka talbiyah itu sebenarnya isinya pengokohan akidah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu isinya akidah, penguatan itu. Tapi juga adalah kesempatan untuk mensucikan diri. Karena orang yang berhaji, man hajja walam yarfuth walam yaksum, barang siapa pergi haji, kemudian tidak ngomong kotor,
kemudian dia tidak melanggar ajaran Allah, dia akan kembali roja'a min dunubi kayauma waladatu ummu. Dia akan keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan. Maka itu adalah manfaat. Kemudian ternyata haji ini adalah satu sarana untuk digunakan persatuan, perkenalan. Kalau antar daerah menjadi, kalau bangsa Indonesia antar daerah menjadi tambah kenal. Baik. Kalau antar bangsa bisa menjadi persatuan. Itu diantaranya. Dan banyak lagi hikmah-hikmahnya yang kaitannya bisa untuk berdoa banyak. Karena orang kalau berhaji, jadi dalam sebuah ungkapan Rasulullah SAW bahwa al-hujjaj wal umar wafdullah, bahwa para jamaah haji, para jamaah umrah itu adalah sebagai tamu Allah. Sebagai tamu Allah, ya pada manusia saja kalau didatangi itu kan minimal ada yang keluar. Tetapi ketika Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian didatangi, memenuhi panggilan Allah, maka di situ kalau berdoa dikabulkan. Kalau minta akan diijabahi, kalau minta ampun akan diampuni. Maka kesempatan yang mahal, sehingga bayar berapapun sebenarnya ibadah haji, kalau kemudian memaksimalkan waktunya untuk beribadah, untuk meminta, untuk berdoa, betapapun istilahnya, ya sebenarnya murah kalau dibandingkan dengan masalah akhirat. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Apa sih yang dicari kita hidup ini? Hidup ini bagaimana? Hidup ini adalah mengikuti ajaran agama Allah sehingga bahagia. Kemudian ketika setelah mati kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Masya Allah ya, banyak sekali keuntungan tentunya ya. Doa kita diijabah di tanah suci. Dan mungkin terakhir saya minta dari Prof, ini kan juga ada cerita lain ya Prof ya, kita lihat bersama sebagai kita di tanah suci sebagai tamu Allah ya, seperti Prof katakan. Tapi ketika tiba di tanah suci, ada niat untuk balik ke tanah air, tidak siap. Ada jemaah yang seperti itu. Pandangan Prof seperti apa nih Prof dengan cerita seperti itu? Jadi kadang-kadang ya saat mendapatkan banyak ujian manusia itu macam-macam. Ya betapa banyak ujian-ujian ketika orang berhaji. Mulai dari rumah saja ujiannya itu banyak. Selama perjalanan ujiannya banyak. Selama di sana kesabaran juga diuji. Ada orang yang biasanya kalau di rumah WC satu sendirian, sekarang WC untuk berapa puluh orang itu dalam berjamaah. Dan ini membutuhkan kesabaran. Maka niat ketika beribadah haji, sekali lagi yang modal yang paling utama itu bagaimana membawa beberapa koper kesabaran. Nggak boleh habis kesabarannya itu. Tidak hanya barang, tapi koper kesabaran koper dibawa kesabaran ya. itu yang penting. Kalau barang bisa hilang, bisa dicari, bisa beli. Tapi kesabaran ini. Dan disitulah ibadah haji menjadi ibadah yang bisa tanpa batas pahalanya kalau memang dilakukan dengan penuh kesabaran itu. Betul, kesabaran kunci ya untuk untuk kesuksesan. Iya, kunci kesuksesan. Untuk membawa kemabruran perlu sabar. Dan ini diharapkan jamaah haji Indonesia yang sekarang ada di Arafah ini mudah-mudahan terus sabar sampai ke rumah. Nah, pendidikan kesabaran yang panjang ini akan menjadikan dia selalu sabar di rumah. Nah, di sini pengaruh ibadah haji bagi seseorang yang melakukan ibadah haji menjadi orang yang bertakwa, orang yang terbaik. Baik. Kita doakan ya Prof ya, semoga jemaah haji di Arafah akan berjalan lancar wukufnya sampai ke maghrib nanti. Iya. Dan semoga mereka mabrur semuanya. Mabrur juga hajinya. Terima kasih Prof sudah hadir di studio kami. Ada Profesor Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia IKADI sudah hadir di CNN Indonesia. Pemirsa, dan demikianlah spesial program Puncak Ibadah Haji 2023. Saya Heranov Al Bashir, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum.